Penyebab utama yang bikin banyak banget nih seller-seller di Shopee itu kagak berkembang, sebenarnya simpel banget. Jadi ini, gue banyak baca beberapa komen teman-teman seller gitu ya, terutama seller-seller Shopee yang kayak mereka tuh, aduh masalahnya kenapa ya begini, kenapa ya begitu, kenapa ya begini. Dan dari beberapa poin ini gue lihat nih, oh ternyata sebenarnya gini, yang bikin lo stuck kayaknya tuh nggak jauh-jauh banget dari mana coba? Dari cara pikirnya sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa pola pikir yang gue rasa mungkin perlu dibenahi, atau mungkin gini, kebanyakan mitos yang bikin kalian jadinya nggak bisa laku gitu kan. Nah, mitos-mitos seperti apa, salahnya di mana, yuk kita bahas. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, yang pertama adalah gue sering dengar ada kayak baca komen gini, aduh dulu nih masuk Shopee nggak usah ngapa-ngapain rame, sekarang udah ngupload banyak barang juga kok segitu-segitu aja sih, jadi nggak laku nih, payah nih Shopee. Nah, kalau misalnya dari beberapa komen yang sejenis gitu ya, komen-komen sejenis, bisa disimpulin gini sebenarnya. Kesimpulannya adalah gue lihat masih cukup banyak seller yang sekarang itu begitu buka toko ya, yaudah buka toko, ngupload produk, ya udah lu tinggal tungguin aja gitu. Lu tungguin aja, lu diemin aja, nanti juga bakal banyak orang yang datang, bakal ada orang yang beli, lu tinggal kirim-kirim doang. Ya, jadi tugas kalian adalah sebagai seller buka toko, daftar, upload produk, ya udah urusan yang datangin pembeli itu urusan Shopee. Kan gue udah bayar admin. Nah, bener nggak? Nah, masih banyak banget teman-teman seller yang berpikir seperti itu. Ya, sebenarnya gini, basicnya adalah ketika lo jualan, sama kayak kalian gini deh, kalian jualan di mall. Ya, kalian misalnya jualan di mall, pertama adalah ya kan lo daftar ya di mall. Gue mau jualan dong, lo punya posisi di mana gitu, tanamnya di mana gitu. Nanti kan milih kan, oke kalau yang di sini harganya segini, yang di situ harganya segitu, yang di sini harganya begini. Dan udah gitu lo buka, lo udah tinggal majang produk. Udah banyak produk, ya udah kan gue udah bayar. Tugas lu dong yang bikin rame gitu kan. Pokoknya gue mah cuma tahu gue udah buka, gue pengen pokoknya order gue sehari harus ratusan, order gue sehari harus ribuan gitu kan. Nah, ketika lu buka seperti itu, apakah bakal laku? Belum tentu juga, bener nggak? Kenapa? Karena ternyata gini, meskipun si mall itu mau seaktif apapun mall itu mendatangkan pembeli, ya mendatangkan calon pengunjung, mall itu cuman bakal berusaha buat datangin orang datang ke mallnya, bukan ke toko lu. Yang tugas bikin datangin orang ke toko lu, yang menurut gua adalah kalian sendiri. Bener nggak? Karena kalau nggak ya udah, mallnya rame sih, lu dilewatin, lu dilihat, tapi nggak ada yang datang ke toko lu. Sedih kan? Nah, ini nih, menurut gua ya salah satu mindset yang salah. Jadi harusnya gimana? Oke, lu harus ngerti tanggung jawab, menurut gua ya, harus ngerti tugas tanggung jawab masing-masing gitu. Gua bukan lagi mau belain Shopee, enggak. Tapi maksud gua adalah gua pengen bantuin kalian buat lebih rame, tapi gua kasih tahu nih tugas tanggung jawab lo sampai mana gitu. Tugas si mall datangin orang ke mall. Ya, tugas Shopee mungkin datangin orang ke Shopee. Makanya mungkin kayak Shopee gitu ya, mereka bisa bikin, wah tahun ini gua bagus nih. Tahun ini kita punya berapa pengunjung misalnya, tahun ini kita punya berapa ini gitu kan. Nah, sedangkan pengunjung kalian segitu nggak, oke berarti bukan Shopee-nya yang salah, lu nya yang salah gitu kan. Mau bisa nggak kalau misalnya gue cuma mau ngupload terus begitu gue tungguin dong rame? Bisa. Gimana caranya? Caranya simpel, sama kayak kalau di mall, lu mau buka doang terus rame, lu ambillah posisi pintu depan mall. Bener nggak? Kalau di mall-mall lokal ya isinya ya brand-brand gede semua. Kalau tempat makan yang punya duit semua gitu kan, di pintu masuknya. Cuman yang gue bilang adalah biayanya mahal. Iya kan, bener nggak? Lu misalnya nih muncul di homepage Shopee, ya orang buka Shopee langsung bisa lihat lu. Nah di situ sanggup nggak sanggup. Oke, kalau kagak sanggup ya udah usahalah yang lain gitu ya. Tugasnya adalah sampai situ gitu lah. Yang kedua, nah masih banyak banget seller yang mikir biaya admin itu mencekik. Bener nggak? Iya benar juga sih. Sebenarnya siapa yang nggak sedih ya kalau misalnya lu udah jualan, ternyata kepotong. Kepotongnya berapa? Ya kalau dari total sekarang mungkin bisa 20% kali ya. Gua nggak tahu nih, bener nggak? Coba kasih tahu gua. Kalian kepotongnya berapa? Lu dapat berapa? Keterimanya berapa? Coba yuk kita hitung-hitungan. Tapi kalau hitungan gua rata-rata di e-commerce sekarang kurang lebih 20%-an lah. Gitu kan. Nah, apakah itu waktunya berarti, oh kalau gitu ini waktunya kita buat jualan sendiri dong kayak di website sendiri? Bisa jadi. Tergantung maksud gue, karena gini, kalau gue sih
Gua nggak pernah jadi satu pihak, jadi orang yang misalnya kayak, oh lu harus jualan di A doang, jangan cari yang lain, jangan cari yang gimana, enggak. Karena kalau lu jualan ya lu memang harus punya sebanyak mungkin dong. Bener nggak? Contoh misalnya kalau kita mau rame, tokonya harus banyak. Mungkin ada yang di mall, mungkin ada yang di warung, mungkin ada yang di ruko sendiri gitu kan. Itu kan bakal meningkatkan penjualan lu, bener nggak? Kalau kayak di Shopee ya, Shopee punya trafficnya. Lu perlu, yang di sini gue mau bahas adalah, gue mau bahas gimana caranya lu meningkatkan traffic lu lewat Shopee, gimana cara meningkatkan penjualan lu lewat Shopee gitu kan. Yang manfaatnya traffic yang dari Shopee. Tapi apakah misalnya kalau lu punya sendiri, lemparin ke situ? Ya nggak juga gitu kan. Nah, lu bisa bikin toko e-commerce lu sendiri. Gitu. Kita di Mea sekarang lagi kerja sama, ada gua nemu ya ada satu tempat buat lu jualan gampang. Ininya enak banget, gampang dipakai, trackingnya lengkap gitu kan, dan buat jualannya pun nggak susah, ada namanya link creator gitu kan. Nah, lu bisa lihat, nah di link creator ini, kalau yang gua nemuin ya, kalau yang gua ngerasain ya, gua juga pakai, gua jujur gua pakai link creator, terutama buat jual berbagai produk service atau jasa gitu ya, karena ya kan di Mea kita jualan jasa ya, jasa kan nggak mungkin gua jual lewat Shopee, bener nggak? Dan ya secara cara pakainya gampang, trackingnya lengkap, detail, jadi lu bisa tahu nih, oke, pembeli hilangnya di mana, database lu yang punya gitu kan, lu bisa pakai semuanya jauh lebih enak deh maksud gua. Dan ini nggak perlu punya skill bikin website yang ribet, tapi mungkin lu punya taste buat apa ya, ngedesain rada cakep lah. Nah, tapi kalau misalnya mau dibantuin bisa nggak? Bisa, kita juga bisa bantuin lu buat ngebikin toko lu jadi lebih bagus juga bisa, gitu ya, lewat si link creator ini ya. Nah, oke, kita balik ke biaya admin. Biaya adminnya kayak Kak? Ya, mungkin kerasa. Siapa sih yang nggak suka? Tapi kalau dibilang biaya admin itu apakah udah paling tinggi? Nggak juga. Di luar negeri kayak di Amazon ternyata ada. Amazon bahkan ngenain sampai ada yang 47% kalau nggak salah biaya adminnya. Gitu. Jadi kayak di luar negeri ada yang lebih sadis lagi sih sebenarnya. Jadi nggak sadis-sadis amat kalau ada pembandingnya. Tapi, nah sekarang gini. Lu tinggal gimana cara lu memanfaatkan. Sebenarnya susah juga ya biaya admin itu dimanfaatkan ya. Tapi ya gini lah maksud gue, kalau lu mikirin biaya admin itu, anggap aja gini deh, kalau gue sih lebih mikirnya, lu dibukai tempat sama Shopee, lu bisa jualan, ya udahlah, anggap aja itu biaya calo, ya kan, naikin aja harganya gitu. Kalau misalnya ngerasa, aduh tapi kalau gitu gue nggak bisa bersaing, gue nggak gini, gue masih harus ngiklan di mana-mana, ya udah lu bikin sendiri, bener nggak? Bikin tempat sendiri. Tapi kalau misalnya manfaatin yang udah ada, ya udah, lu bisa manfaatin itu juga. Karena tinggal seperti gini, kalau menurut gue jadi seller kita tinggal pinter aja sih, lu hitung-hitungan aja sih, mana yang lebih untung gitu. Contoh gini kayak tadi gue bilang ya, kayak lu pakai website e-commerce sendiri, yang tadi gue sebut kayak misalnya link creator gitu ya, karena itu juga gue tahu supportnya banyak gitu kan. Nah, lu bikin, tapi kan dia tidak bisa memberikan support free ongkir. Sedangkan pembeli lu ada yang suka pengen pakai free ongkir, tinggal lu hitung-hitungan murah mana, bayar admin apa bayar, oh gue bayarin aja deh ongkirnya. Kalau misalnya oh masih murah bayar ongkirnya, ya udah pakai lagi cara yang kedua, nggak ada ruginya kok, nggak ada salahnya kok, gitu kan, bener nggak? Cuman yang ini ya bikin juga, karena apa ya, lumayan kalau dari sini dia ada pembeli, lu kan dapat lagi, bener nggak? Ya kalau gue selalu berpikir kayak misalnya gini, dari dulu ya, gue jualan, dulu gue malah inget gue pernah waktu di zaman di tahun berapa ya, 2018 apa 2017 18 itu kayak buka tab marketplace itu satu hari itu ngecek itu sampai 7 atau 8. Karena waktu itu tuh kan ada Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, Elevenia belum tutup, Matahari Mall, JDID, QO10. Nah, QO10 tuh malah dapat bayar Singapura. Nah, lo hitung dah 9 gitu kan. Nah, ada nggak jualan sendiri? Tetap ada website sendiri. Gitu ya. Kenapa maksudnya gue masuk di sini dan gue masih bikin website sendiri, karena gue berpikir ya kalau gue punya traffic sendiri, ada yang bisa ngecek outin sendiri, ya kenapa enggak gitu loh. Cuman kalau sekarang daripada gue bikin sendiri website dari nol, nah link creator ini lebih kerasa buat gue lebih gampang gitu. Jadi 10 kan ibaratnya kalau di sini dapat, simpelnya gini deh, kita mikirnya nggak usah muluk-muluk ya. Di sini dapat 50 order, di sini dapat 30, ada mungkin yang 50 lagi, ada yang 20, ada yang 10, ada yang berapa. Ketika lo total kan jadi banyak, bener nggak? Ujung-ujungnya kan yang namanya seller pasti cari cuan juga, setuju nggak? Ya kan? Nah, jadi itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga. Nah, ini sebenarnya kalau poin ini sih menurut gua nggak cuma di mana ya? Nggak cuma di Shopee doang, tapi kalau lo masih berpikir seperti ini, ya gue juga pernah sih mikir kayak gitu. Jujur gue juga pernah mikir kayak gitu, dan bisa dibilang ini adalah kegoblokan gue. Ya ngapain lo ikutin kegoblokan gue gitu kan. Nah pikirannya adalah iklan buang-buang duit. Serius, gue juga pernah ngalamin itu kayak dari tahun 2013 sampai tahun 2000
18 gitu, 5 tahun. Jadi gue berpikir kayak, udahlah, gila keluar duit, cari yang gratis aja, masih banyak kok yang gratis. Repot-repot sedikit, ya udahlah. Tapi sekarang kayaknya gue kalau misalnya buat bikin apapun, gue jual apapun, gue nggak sekarang justru gue nggak mau cobain pakai gratis. Karena kenapa? Waktu itu menurut gue paling mahal. Ibaratnya gini, kalau lo gratis, segala sesuatu yang namanya gratisan itu ada batasnya. Contoh kayak misalnya, lu jualan di Shopee nih, lu ngupload di Shopee, kita lagi bahas di Shopee ya misalnya, kita lagi bahas di Shopee, terus udah gitu lu tungguin rame. Ya kan ada waktunya ya, bener nggak? Mending kalau algoritma Shopee gue kebaca, terus gue mau coba nih, oke gue mau mengalahkan gimana caranya supaya gue bisa rame gitu kan. Lu coba ulak-ulik, nah proses lu mencari, proses lu menemukan pola, itu berapa lama? Ngerti nggak maksud gue? Apakah proses lu setahun, 2 tahun? Dan ketika 2 tahun, waktu 2 tahun lu gak bisa balik lagi guys. Dan ketika lu bisa beli waktu, kalau kayak sekarang, gue kalau misalnya promosi apa, langsung aja gue iklanin. Gue udah budgetin, oke, produk ini gue mau budgetin, budget gue sekian. Keluarin lagi duitnya. Ketika ada untung, naikin lagi duit budgetnya. Kenapa kayak gitu? Karena gue berpikir gini, daripada gue sendiri pusing, mending gue beli waktu aja. Karena waktu gue gak bisa balik lagi, ketika gue iklanin, gue itu langsung tahu hasilnya lebih cepat. Karena gini, contoh gue menjual buku misalnya. Gue jual buku, gue tahu dari mana buku gue rame atau enggak. Sebenarnya ngomongin buku gue rame atau enggak, itu kan tergantung dari berapa banyak orang yang lihat buku gue. Kalau cuma 1 nggak dibeli, wajar. 100, mungkin udah ada yang beli. Mungkin juga belum. 1000, harusnya udah ada yang beli. 10.000, udah pasti ada yang beli. Kalau misalnya udah 100, 1000, 10.000 nggak ada yang beli. Wah goblok nih, salah nih. Nggak usah dilakuin lagi. Gitu. Kenapa? Udah 10.000 guys. Kebayang, kemungkinannya udah banyak gitu kan. Nggak mungkin gue harus mencoba sampai 100.000. Nah, untuk gue proses menunggu itu ketika gue keluarin duit buat iklan, buat diklik 10.000 itu cepat. Mungkin cuma sebulan gue udah tahu, gagal nih, nggak usah gue ulangin lagi gitu. Makanya jangan pernah berpikir iklan buang-buang duit. Kalau menurut gue justru iklan itu adalah cara leverage kalian buat lebih cepat. Ketahuan, hasil nggak, bagus nggak, segala macam. Gitu. Nah makanya jangan pernah anti sama iklan. Kalaupun misalnya ngerasa kalian, tapi kan gue tiap iklan boncos, berarti skill lu yang kurang. Perbaiki skill lu. Atau kalau lu nggak bisa perbaiki skill lu, karena iklan juga butuh daya analisa yang tajam ya, fair ngomong sih. Ya udah, kerjasamalah sama orang lain yang fokus di situ, yang bisa di situ, yang pasti update di situ. Gitu. Karena kalau misalnya nggak bisa update, percuma, lu bakal kalah. Gitu. Nah terakhir adalah banyak juga nih yang pikir, kalau gue mau laku, berarti gue harus punya produk yang banyak. Bener nggak? Iya, bisa jadi, bisa enggak juga. Tapi gini, apakah produk banyak bakal bikin lo cepat laris? Belum tentu juga. Produk banyak, malah lo capek ngegendongnya. Lo capek mikirin promosinya. Mending kalau produk banyak itu tuh satu tipe. Tujuannya sama. Tapi kalau produk banyak dan udah gitu pasarnya beda-beda, gitu. Gue sering banget ketemu sama seller gini, gue tuh lagi bisa jual fashion. Oke, gue juga mau jual home living. Gue juga mau jual FMCG. Buset, banyak banget guys bidang lu, gitu kan. Emang lu pikir lu siapa? Udah jadi 9 naga bidangnya banyak begitu. Mau jadi 9 naga juga kagak bisa, satu-satu dulu gitu kan. Karena kalau nggak satu-satu, kalian nggak akan pernah ngerti kayak pasar tuh maunya apa, orang sukanya apa, yang dibutuhin orang apa. Nah inilah ketika lo bisa kayak gini, baru lo bisa laku. Oke? Jadi kebayang kan? Kurang lebih apa aja yang maksudnya kesalahan yang bisa banyak orang lakuin, kesalahannya di mana gitu kan. Ketika lo masih ngalamin salah kayak gini, nggak usah aneh kalau toko lo sepi. Tapi ketika lu misalnya bisa rubah, udah tahu nih, oke, gue harus kayak gini, gue harus beli traffic, gue harus kayak gitu, lu bakal lebih cepat, lu bakal lebih cepat juga lakunya. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu bahasan gue hari ini buat lu yang ada yang lu nggak setuju, ada yang lu mau tanyain, gue pengen tahu pendapat lu, tulis di komen. Ya, jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman lu yang lain.